sampai gravitasi. Hai Darren. Oke, kita mulai day ke-12. Seperti biasa, kita klik left terus kita pikirin nextnya apa, kita ambil kaos kaki. Oke, kita ambil kaos kaki. Ya. Hari ini ku bacanya buku Indo nih, bukan ngomong aku ini bang, aku gap year bang, jadi masih belum tahu, masih tahun depan kuliahnya. Lu teh kapan mulainya kuliahnya? Kan ospek udah ya, ospek mah ya. Masuk kapan? Senin kah? Oh, targetnya kayaknya sih ke Aussie, tapi masih belum tahu juga. Ke Aussie, iya sih. Sekarang sih opsinya yang kepikir baru opsi. Baru Aussie. Mungkin juga ke China juga mungkin. Soalnya lagi bagus kan sekarang China. Masih mikirin mau jurusannya apa. Siapa nih spesifik? Aku nggak hafal nih nickname-nya. Oke, kita set dulu olahraganya buat mulai. Indoran, gas. Kita mulai dengan incline 15 derajat dengan kecepatan 2,5. Oke. Lupa komen sampai mana ya? Nah. Oke. Kita lanjut latihan ngomong dan artikulasi yang benar ya. Berita yang sampai ke kita setiap hari penuh dengan laporan tentang lenyapnya sopan santun dan merasa aman, menyiratkan adanya sebuah dorongan sifat jahat. Tetapi dalam skala yang lebih besar, berita itu sekadar memberi gambaran adanya emosi-emosi yang pelan-pelan tak terkendali dalam kehidupan kita sendiri dan dalam kehidupan orang-orang sekitar kita. Tak ada orang yang mampu bertahan dari gelombang ketidaktentuan ledakan kemarahan dan sesal ini. Gelombang ini menembus sisi-sisi kehidupan kita dengan segala cara. Hai Benito. Dasawarsa terakhir ini
telah mencatat rentetan laporan semacam itu, mencerminkan meningkatnya ketidakseimbangan emosi, keputusasaan, dan rapuhnya moral di dalam keluarga kita, masyarakat, dan kehidupan kita bersama. Tahun-tahun ini telah merekam meningkatnya tindak kekerasan dan kekecewaan, entah dalam kesepian anak-anak yang terpaksa ditinggal sendiri atau diasuh babysitter dan televisi, atau dalam kepahitan anak-anak yang disingkirkan, disia-siakan, atau diperlakukan dengan kejam, atau dalam keintiman tak lazim dari tindak kekerasan dalam perkawinan. Meluasnya penyimpangan emosional terlihat pada melonjaknya angka tingkat depresi di seluruh dunia dan pada tanda tumbuhnya gelombang agresivitas. Halo, selamat sore. Sudahkah Anda olahraga? Ini lagi olahraga sambil latihan ngomong Indonesia supaya artikulasinya benar dan jelas. Pemuda umur belasan tahun bersenjatakan senapan di sekolah-sekolah. Kecelakaan di jalan bebas hambatan yang berakhir dengan tembak-menembak. Mantan karyawan yang membantai bekas rekan-rekan sekerja. Penganiayaan emosi, penembakan di jalan-jalan, dan stres pasca trauma masuk ke dalam kosakata lumrah selama dasawarsa terakhir ini. Ketika slogan zaman ini beralih dari seruan gembira selamat bersenang-senang menjadi mari bersenang-senang dengan nada tak sabaran. Buku ini merupakan panduan agar ketidakberartian menjadi bermakna. Sebagai psikolog dan selama 10 tahun terakhir menjadi sebagai wartawan The New York Times, saya telah melacak kemajuan pemahaman ilmiah kita tentang wilayah tak rasional. Melalui pengamatan itu, saya dikejutkan oleh dua kecenderungan yang berlawanan. Yang satu menggambarkan meningkatnya bencana dalam kehidupan emosional masyarakat, dan kecenderungan lainnya menawarkan beberapa penyembuhan yang memberikan harapan. Mengapa eksplorasi ini penting? 10 tahun terakhir ini, selain berita-berita buruk, juga ditandai dengan lonjakan drastis dalam kajian ilmiah di bidang emosi. Yang paling dramatis adalah terkuaknya cara kerja otak yang dimungkinkan oleh metode-metode terbaru seperti teknologi pembayaran otak. Teknologi ini untuk pertama kalinya dalam sejarah dalam sejarah manusia memungkinkan orang mengamati sesuatu yang senantiasa menjadi sumber rahasia paling gelap. Bagaimana kelompok rumit sel-sel bekerja sementara kita berpikir dan merasa, berimajinasi dan bermimpi. Bertumpuknya data biologi syaraf membuka kemungkinan bagi kita untuk lebih memahami bagaimana pusat emosi otak mengatur kita untuk marah atau menangis, dan bagaimana bagian-bagian otak yang lebih primitif yang mengarahkan kita untuk berperang atau bercinta disalurkan menjadi lebih baik ataupun lebih buruk. Pemahaman mengenai cara kerja emosi dan kelemahan emosi yang tidak pernah terjadi sebelumnya ini membawa kita ke suatu fokus mengenai pola penanggulangan baru bagi krisis emosi masyarakat kita. Saya terpaksa menunggu sampai sekarang agar keberhasilan ilmiah itu cukup matang untuk dijadikan pegangan menulis buku ini. Kesadaran ini datang
terlambat, terutama karena selama bertahun-tahun wilayah perasaan dalam kehidupan mental diabaikan oleh para peneliti, sehingga emosi merupakan wilayah yang pada umumnya tak terjelajah oleh psikologi ilmiah. Dalam kekosongan ini membanjir buku-buku self-help, buku-buku berisi nasihat yang bermaksud baik, tetapi paling-paling berdasarkan pendapat klinis tanpa dasar ilmiah yang kuat, kalaupun memang ada dasar ilmiahnya. Kini, pada akhirnya, sains mampu mengutarakan pendapat tanpa ragu-ragu mengenai masalah-masalah mendesak dan membingungkan perihal segi kejiwaan yang paling tak rasional untuk memetakan perasaan manusia dengan cukup tepat. Pemetaan ini menimbulkan tantangan bagi mereka yang menganut pandangan sempit tentang kecerdasan, dengan mengatakan bahwa IQ merupakan fakta genetik yang tak mungkin diubah oleh pengalaman hidup. Pendapat tersebut mengabaikan masalah yang lebih menantang. Apa yang bisa kita ubah untuk menolong anak-anak kita memiliki nasib kehidupan yang lebih baik? Faktor manakah yang lebih berperan? Misalnya, kapan orang ber-IQ tinggi gagal dan orang ber-IQ rata-rata menjadi amat sukses? Saya ingin mengatakan bahwa perbedaannya seringkali terletak pada kemampuan yang di sini disebut kecerdasan emosional, yang mencakup pengendalian diri, semangat dan ketekunan, serta kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. Keterampilan ini, sebagaimana nanti akan kita lihat, dapat diajarkan kepada anak-anak untuk memberi mereka peluang yang lebih baik dalam memanfaatkan potensi intelektual apapun yang barangkali diberikan oleh permainan judi genetik kepada mereka. Di balik kemungkinan ini muncul tekanan moral yang mendesak, yaitu 10 menit mencapai anaerobik ya, atau 162 derajat. Kita turunin jadi 2,2 atau 2,3 km per jam. Di balik kemungkinan ini muncul tekanan moral yang besar, yaitu saat-saat ketika jalinan masyarakat tampaknya terurai semakin cepat. Ketika sifat mementingkan diri sendiri, kekerasan dan sifat jahat tampaknya menggerogoti sisi-sisi baik kehidupan masyarakat kita. Di sini, alasan untuk mendukung perlunya kecerdasan emosional bertumpu pada hubungan antara perasaan, watak, dan naluri moral. Ada semakin banyak bukti bahwa sikap etik dasar dalam kehidupan berasal dari kemampuan emosional yang melandasinya. Misalnya, dorongan hati merupakan medium emosi. Benih semua dorongan hati adalah perasaan yang memunculkan diri dalam bentuk tindakan. Ces kah? Oh iya, halo Ces. Lagi di ini kah? Enggak ya. Sabtu mah nggak ada inten ya. Apa inten jangan-jangan?
Kayaknya aku mau nyobain selain jalan mundur kita imbangin sama jalan maju juga ya. Oh,
Oh iya, aku baru ingat. Nggak tahu kenapa hubungan antara jalan mundur dan maju kayak ditambah kalau dari jalan mundur ke jalan maju buat detak jantungnya tetap sama, itu kayak butuh ditambah 1 km/jam gitu. Saya ingin mengatakan bahwa perbedaannya seringkali kecerdasan emosional yang mencakup pengendalian diri, semangat dan ketekunan, serta kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. Keterampilan-keterampilan ini, sebagaimana nanti akan kita lihat, dapat diajarkan kepada anak-anak untuk memberi mereka peluang yang lebih baik dalam memanfaatkan potensi intelektual apapun yang barangkali diterapkan oleh permainan judi genetik kepada mereka. Di balik bukan ini, lupa. Pantas ada yang aneh. Kameranya lupa di keadanin. Di balik kemungkinan ini, muncul tekanan moral yang mendesak, yaitu saat-saat ketika jalinan masyarakat tampaknya terurai semakin cepat. Ketika sifat mementingkan diri sendiri, kekerasan dan sifat jahat tampaknya menggerogoti sisi-sisi baik kehidupan masyarakat kita. Di sini, alasan untuk mendukung perlunya kecerdasan emosional bertumpu pada hubungan antara perasaan, watak, dan naluri moral. Ada semakin banyak bukti bahwa sikap etik dasar dalam kehidupan berasal dari kemampuan emosional yang melandasinya. Misalnya, dorongan hati merupakan medium emosi. Benih semua dorongan hati adalah perasaan yang memunculkan diri dalam bentuk tindakan. Orang-orang yang dikuasai dorongan hati, yang kurang memiliki kendali diri, menderita kekurangmampuan pengendalian moral. Kemampuan untuk mengendalikan dorongan hati merupakan basis kemauan, will, dan watak, karakter. Dengan cara yang sama, akar cinta sesama Dengan cara yang sama, akar cinta sesama terletak pada empati, yaitu kemampuan membaca emosi orang lain. Tanpa adanya kepekaan terhadap kebutuhan atau penderitaan orang lain, tidak akan timbul rasa kasih sayang. Apabila ada dua sikap moral yang dibutuhkan oleh zaman sekarang, sikap yang paling tepat adalah kendali diri dan kasih sayang. Perjalanan kita dalam buku ini, saya bertindak sebagai pemandu perjalanan menempuh wawasan ilmiah menuju wilayah emosi. Perjalanan yang bertujuan memperoleh pemahaman lebih dalam akan momen-momen paling membingungkan dalam kehidupan kita sendiri dan dunia sekitar kita. Sasaran perjalanan ini adalah memahami apa arti dan bagaimana
membawa kecerdasan ke dalam emosi. Sampai tahap tertentu, pemahaman ini sendiri dapat menolong membawa pemahaman kognitif ke wilayah perasaan diri. Perasaan akan mempunyai pengaruh. Akan mempunyai pengaruh seperti halnya seorang pengamat pada tingkat kuantum dalam fisika, yaitu mengubah yang sedang diamati. Perjalanan kita dimulai dari bagian 1, mengenai penemuan-penemuan baru arsitektur emosi otak yang menjelaskan momen-momen paling membingungkan dalam kehidupan kita. Ketika perasaan mengalahkan semua rasionalitas. Memahami keterkaitan struktur otak yang mengatur momen-momen marah dan takut, atau nafsu dan kegembiraan, mengungkapkan banyak hal tentang bagaimana kita mempelajari kebiasaan emosional yang dapat melemahkan niat-niat baik, seperti halnya yang dapat kita lakukan untuk meredakan dorongan-dorongan emosi yang lebih destruktif atau pengolahan diri sendiri. Yang paling penting, data neurologis ini itu menawarkan suatu kesempatan emas untuk membentuk kebiasaan emosional anak-anak kita. Perhentian penting berikutnya dalam perjalanan kita, yaitu bagian 2 buku ini, adalah peninjauan terhadap bagaimana fakta-fakta neurologis berperan dalam membentuk kemampuan dasariah manusia untuk mempertahankan hidup yang disebut kecerdasan emosional. Misalnya, kesanggupan untuk mengendalikan dorongan emosi, untuk membaca perasaan terdalam orang lain, untuk memelihara hubungan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana dirumuskan oleh Aristoteles. Keterampilan langkah untuk marah pada orang yang tepat, dengan kadar yang sesuai, pada waktu yang tepat, demi tujuan yang benar, dan dengan cara yang baik. Pembaca yang tidak tertarik pada detail neurologis bisa melangsung model yang telah diperluas tentang apa arti menjadi cerdas. Ini menempatkan emosi sebagai inti daya hidup. Bagian 3 meninjau beberapa perbedaan kunci yang diakibatkan oleh adanya daya hidup. Bagaimana kemampuan ini dapat menjaga hubungan-hubungan kita yang paling berharga, atau tampaknya akan mengikis hubungan-hubungan tersebut. Bagaimana kekuatan pasar yang merekayasa ulang pola kerja, menempatkan kecerdasan emosional sebagai landasan sukses dalam pekerjaan, dan bagaimana emosi-emosi beracun dapat membahayakan kesehatan fisik kita, sama halnya dengan merokok berantai. Bahkan bila keseimbangan emosi dapat menolong melindungi kesehatan dan kesejahteraan kita.
Oke. Sudah 30 menit. Kita coba lihat dulu ya. Aerobiknya udah berapa lama. Kalau misalkan belum 30 menit sih aku bisa lanjut. Satu 1,3 kilometer. Oke, jadi aerobiknya selama 21 menit. Berarti kita coba terusin selama 9 menit lagi ya. Oke. Warisan genetik memberi kita serangkaian muatan emosi tertentu yang menentukan temperamen kita. Tetapi jaringan otak yang terlibat sangat mudah dibentuk-bentuk. Temperamen bukanlah takdir. Sebagaimana diperlihatkan dalam bagian 4, pelajaran-pelajaran emosi yang kita peroleh semasa kanak-kanak, di rumah dan di sekolah, akan membentuk sirkuit-sirkuit emosi, membuat kita cakap atau tidak cakap dalam hal dasar-dasar kecerdasan emosional. Ini berarti masa kanak-kanak dan remaja merupakan peluang terbuka yang penting untuk mengarahkan kebiasaan-kebiasaan emosional yang esensial yang akan menentukan kehidupan kita. Bagian 5 meninjau bahaya-bahaya yang mengadang orang-orang yang gagal menguasai wilayah emosi mereka ketika tumbuh dewasa. Bagaimana kelemahan dalam kecerdasan emosional akan memperlebar spektrum risiko. Mulai dari depresi atau hidup penuh kekerasan, hingga gangguan makan dan penyalahgunaan obat-obatan. Bagian tersebut mendata cara sekolah-sekolah perintis mengajar murid-muridnya keterampilan sosial dan emosional yang mereka perlukan untuk menjaga agar hidup mereka tetap di dalam jalur. Barangkali satu-satunya bagian dari data dalam buku ini yang paling mengkhawatirkan berasal dari sebuah survei besar-besaran terhadap orang tua dan guru-guru yang memperlihatkan adanya kecenderungan yang sama di seluruh dunia, yaitu generasi sekarang lebih banyak mengalami kesulitan emosional daripada generasi sebelumnya, lebih kesepian dan pemurung, lebih berangasan dan kurang menghargai sopan santun, lebih gugup dan mudah cemas, lebih impulsif dan agresif. Seandainya ada suatu cara penanggulangan, saya kira hal itu terletak pada bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita dalam menempuh kehidupan. Sekarang ini kita menyerahkan pendidikan emosi mereka ke tangan nasib, dengan hasil yang justru semakin merugikan. Salah satu pemecahannya adalah pandangan baru yang menitik beratkan pada apa yang dapat dilakukan sekolah-sekolah dalam mendidik murid-muridnya, mengajarkan kepintaran sekaligus kepekaan perasaan. Perjalanan kita berakhir dengan kunjungan ke kelas-kelas inovatif yang bertujuan memberi murid-muridnya landasan dasar-dasar kecerdasan emosional. Saya yakin bahwa pada suatu saat, secara rutin pendidikan akan menanamkan pendidikan kecakapan manusia dasariah sebagai kesadaran diri, pengendalian diri, dan empati, serta seni mendengarkan, menyelesaikan pertentangan dan kerjasama. Dalam The Nicomachean Ethics, pembahasan Aristoteles secara filsafati tentang kebajikan, karakter, dan hidup yang benar. Tantangannya adalah menguasai kehidupan emosional kita dengan kecerdasan. Nafsu apabila dilatih dengan baik akan memiliki kebijaksanaan.
Nafsu membimbing pemikiran, nilai kelangsungan hidup kita. Tetapi nafsu dapat dengan mudah menjadi tak terkendali, dan hal itu sering sekali terjadi. Sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles, masalahnya bukanlah mengenai emosionalitas, melainkan mengenai keselarasan antara emosi dan cara mengekspresikannya. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita dapat membawa kecerdasan ke emosi kita dan peradaban ke jalan-jalan, serta membawa kepedulian ke dalam kehidupan kita bersama. Bagian 1, otak emosional. Kita skip ke bagian 2. Oke. Halaman 41. Bagian 2, ciri-ciri kecerdasan emosional. Kapan yang pintar itu bodoh? Alasan sesungguhnya, David Polo-Bruto, seorang guru fisika sekolah menengah, ditusuk dengan sebilah pisau dapur oleh salah seorang siswa terpandai di kelasnya adalah hal yang masih dapat diperdebatkan. Tetapi fakta-fakta yang dilaporkan pada umumnya sebagai berikut. Jason H., siswa kelas 2 yang nilainya selalu A di SMA Coral Springs, Florida, bercita-cita masuk fakultas kedokteran. Bukan sekadar fakultas kedokteran, ia memimpikan Harvard. Tetapi Polo-Bruto, guru fisikanya, memberi Jason nilai 80 pada sebuah tes karena yakin bahwa nilai itu yang hanya B akan menghalangi cita-citanya. Jason membawa sebilah pisau dapur ke sekolah, dan dalam suatu pertengkaran dengan Polo-Bruto di laboratorium fisika, ia menusuk gurunya di tulang selangkah sebelum dapat ditangkap dengan susah payah. Hakim memutuskan bahwa Jason tidak bersalah karena pada saat itu ia dianggap gila untuk sementara selama peristiwa tersebut. Sebuah panel terdiri atas 4 psikolog dan psikiater bersumpah bahwa ia gila selama perkelahian itu. Jason mengatakan bahwa ia telah berencana untuk bunuh diri karena nilai tes tersebut, dan pergi menemui Polo-Bruto untuk mengatakan kepadanya bahwa ia akan bunuh diri karena nilai yang buruk itu. Polo-Bruto menyampaikan cerita yang berbeda. Saya rasa ia betul-betul mencoba membunuh saya dengan pisau itu, karena ia amat marah atas nilai tersebut. Halo. Hai Adrian. Hai artis Skotal atau Skotal. Lihat guys, basah kuyup guys. Bajunya jadi gradasi nih. Orange tua ke orange muda. Oke, ntar lagi kita udah beres. 30 menit aerobik guys, dengan pemanasan 9 menit ya kayak tadi ya, kurang lebih. Siapa kayak nonton? Hai artis. Ya, keluar juga. Say hi. Jangan malu-malu guys. Sakadeng deui, iya selesai. Oh, udah selesai kok. Oke, kita end dulu maksudnya kita selesaikan.
Berarti tadi nambah 0,4 kilo ya. Oke, indoran detak jantungnya 6 menit doang. Ya udahlah, sudah lama juga. Total kita olahraga 40 menit. Mungkin kalau mau 30 menit aerobik harus 45 menit kali ya, 45 menit olahraga apapun itu, karena banyak kayak ketinggian di sini, kerendahan di sana secara detak jantungnya. Jadi nggak apa-apa. Oke, ini hari ke-12. Hari berapa ya? Ya. Oke, ini hari ke-12 dan di hari ini kita lupa lagi bikin jadwal. Enggak, deng, sesuai. Cuman tadi masuknya atau mulai olahraganya bukan karena jadwal, tapi karena udah kayak oh iya jam 5-an itu olahraga, jadi langsung gas edit video dan langsung olahraga. Secara habit tadi aku udah mulai kebiasa, yaitu mulai dulu aja, dan mulai dalam versiku adalah memulai live dulu aja. Jadi klik live itu udah langsung mulai habit olahraganya. Habis itu, aku pencet live, aku ambil kaos kaki, kemudian aku ke treadmill, aku bawa buku, aku baca, dan tadi selesai selama 40 menit aku olahraga, campur jalan mundur dan jalan maju, dan mendapatkan aerobik ya sekitar kurang lebih 27 menit, karena banyak yang ketinggian secara detak jantungnya dan ada juga yang awal-awal buat pemanasan. Secara fisik tadi aku sudah bisa menjaga di level aerobik, yaitu sekitar 160-an sekitar 160-an itu dengan jalan mundurnya 2,5 awalnya selama 10 menit, kemudian 2,3 dan turun 2,2 dengan incline selalu 15 derajat. Sedangkan kalau buat jalan mundur, buat mendapatkan level detak jantung aerobik butuh kecepatannya ditambah 1 km per jam. Jadi misalkan awalnya 2,5 jadi 3,5, terus kemudian turun 2,3 jadi 3,3. Oke. Jadi paling perkembangan buat besok, jadwal bikin notifikasi yang lebih keras. Secara flow habitsnya udah lancar sih. Basic ya, tinggal kita konsistenin aja. Oke. Segitu aja buat hari ini. See you in day 13. Bye bye.